saya Mafira binti Faradifa, saya dari D3 IT PEN PSDK Sumeneb. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rekursif, praktikum rekursif. Nah, yang pertama yaitu ada nilai faktorial. Nah, faktorial memanggil dirinya sendiri untuk melakukan perulangan. Nah, perulangan tersebut akan berhenti jika variabel yang diulang pada saat proses rekursif sudah tidak terpenuhi. Nah, saya akan menjelaskan tentang programnya. Pada line pertama yaitu ada package. Package ini pengelompokan suatu file ke dalam suatu folder. Pengelompokan beberapa file ke suatu folder. Nah, package satu nilai faktorial. Nah, ini nilai faktorial ini nama foldernya seperti ini, seperti contoh yang di kiri ini, nilai faktorial satu nilai faktorial. Nah, yang ketiga yaitu import Java util scanner. Ini itu library dari Javanya. Di line kelima yaitu ada public class nilai faktorial underscore 006. Nah, nilai faktorial underscore 006 ini nama filenya seperti yang ada di sini. Ini tuh harus sama seperti nama filenya di public class ini. Lalu di dalamnya terdapat public static integer faktorial dengan parameter integer x. Nah, if di dalamnya terdapat if dengan parameter x sama dengan 1 dengan nilai kembalian x, return x, else dengan return x kali faktorial dengan parameter min 1. Nah, maksud dari public static integer faktorial ini, kelas ini dapat diakses oleh kelas lain atau umum atau terbuka. Lalu dengan nama faktorial, integer dengan nama faktorial dengan parameter integer x. Di dalamnya terdapat if, maksudnya ini jika nilai x sama dengan 1, nilai integer ini dengan parameter ini, terus jika x-nya ini sama dengan 1, maka dia akan mengembalikan nilai x, nilai x tersebut. Lalu jika tidak, return x, jika tidak, nilai kembaliannya returnnya ini x dikali faktorial dengan parameter min 1. Oh ya, kita coba sambil run ya. Scanner input sama dengan new scanner dengan parameter system in. Nah, maksudnya ini scanner system in ini menginputkan dari usernya seperti ini. Misal nih ya, 2 enter. Nah, hasilnya 2 gitu. Integer n sama dengan input dot next integer. Sistem out print line atau ini dicetak, dia akan mencetak hasil sama dengan plus faktorial n. Misal nih ya, kita coba lagi, kita run. Kalau 2 kan cuman 2 dikali 1 kan ya, kita coba ke yang 4 atau enggak 3 deh, 3 biar agak ini. Kita nih 3 lalu kita enter. Nah, hasilnya 6. Kenapa 6? Kan 3 dikali 2 lalu dikali 1 seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke yang percobaan kedua. Ini kita ada 5 percobaan. Sekarang masuk ke percobaan yang kedua. Nah, di percobaan kedua ini ada deret Fibonacci. Oh ya, kita sebelum itu kita clear terlebih dahulu ya. Nah, di nomor 2 ini ada deret Fibonacci. Di line pertama yaitu package. Oh ya, saya lupa menjelaskan. Kenapa package-nya ini saya komen? Karena jika tidak, program ini akan error atau merah gitu. Jadi nggak bisa di-run. Nah, di line pertama itu ada package. Package ini sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pengelompokan beberapa file ke dalam suatu folder. Nah, ini 2 deret Fibonacci ini nama foldernya seperti yang di samping kiri ini 2 deret Fibonacci. Lalu public class-nya ini nama filenya deret Fibonacci underscore 006 seperti yang ini, juga harus sama. Lalu di dalamnya terdapat public static integer Fibonacci
dengan parameter x. Di dalamnya terdapat if dengan parameter x lebih kecil sama dengan 0 atau x lebih kecil lebih kecil sama dengan 1. Di dalamnya dia akan mereturn x. Jika tidak, returnnya Fibonacci dengan parameter x min 2 ditambah Fibon x min 1. Maksudnya ini public ini kan umum atau terbuka. Jadi public ini dapat diakses oleh kelas lain. Nah, public static integer dengan nama Fibon, terus ini dengan parameter x. Nah, if ini jika x-nya lebih kecil dari 0 atau x-nya itu lebih kecil dari 1, maka nilai kembaliannya itu x. Jika tidak, returnnya nilai kembaliannya itu akan Fibonnya ini x min 2 plus Fibon x min 1. Kita sambil run ya. Public, saya tadi lupa menjelaskan. Public static void main string array dengan parameter string array RGS itu maksudnya main metodenya. Nah, lalu di sini kenapa saya beri 7? Integer n sama dengan 7 biar agak panjang, biar bisa menjelaskan. Nah, for ini perulangan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus. Dia akan mencetak f dan i nya ini misal nih f0 terus sama dengan Fibonnya itu yang ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi f0 sama dengan 0, nanti f2 sama dengan 1, f1 sama dengan 1, f2 sama dengan 1. Nah, maksudnya ini kenapa saya beri 7 biar agak banyak. Nah, ini tuh dia akan terus mengulang sampai perulangan ini sampai n-nya sudah terpenuhi. Kan jadi kurang, ini kan n-nya sama dengan 7, jadi harus kurang dari 7 gitu. Kalau diberi sama dengan ini, jadi nggak ada nolnya gitu, langsung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kenapa Fibonacci itu kan dari 0 ke 1. Setelah itu 0 ditambah 1 yaitu 1 ditambah 1 itu kan 2, 1 ditambah 2 sama dengan 3, 2 ditambah 3 5, 5 ditambah 6 kok 5 ditambah 6, 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi seperti itu. Ini F1 sampai F6. Selanjutnya kita masuk pada percobaan yang ketiga, yaitu bilangan prima. Nah, di line pertama yaitu ada package itu sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kenapa diberi komen. Dan ini package itu pengelompokan beberapa file ke suatu folder. Ini tuh nama foldernya 3 bilangan prima. Import Java Util Scanner ini library dari Javanya. Lalu public class bilangan prima _006. Nah, ini itu nama filenya bilangan prima _006. Di dalamnya itu terdapat private static integer apabila nilai ambil nilai rekursif dengan parameter integer number, integer index. Di dalamnya itu terdapat if index sama dengan 1, returnnya 1. Lalu else if number dengan parameter number ini modulus index sama dengan 0, maka returnnya itu 1 plus ambil nilai rekursif dengan parameter number dikurangi terlebih dahulu lalu indeksnya, kayak min index gitu. Else-nya itu return 0 ditambah ambil nilai rekursif dengan parameter number min index. Nah, maksud dari private static integer ini, private ini kebalikan dari public. Nah, public itu kan nilainya kelasnya itu terbuka atau dapat diakses oleh kelas lain. Nah, kalau ini private ini kelasnya tertutup, jadi tidak dapat diakses oleh kelas lain. Nih, maksudnya tuh jika indeksnya itu sama dengan 1, indeks ininya sama dengan 1, maka returnnya sama dengan
nilai kembaliannya itu sama 1. Nah, jika tidak jika dengan parameter numbernya persen atau modulus indeks sama dengan 0, maka returnnya sama dengan 1. Returnnya itu 1 plus ambil nilai rekursif number dikurangi terlebih dahulu lalu indeks. Lalu jika tidak, returnnya itu 0 atau nilai kembaliannya itu 0 plus ambil nilai rekursif dengan parameter number min indeks atau dikurangi terlebih dahulu lalu indeks. Nah, selanjutnya itu ada public static boolean. Cek bilangan prima dengan parameter nilai. Di dalamnya terdapat if jika dengan parameter nilai lebih besar sama dengan 1, maka returnnya dengan parameter ambil nilai rekursif, parameternya itu nilai sama dengan 2. Jika tidak, returnnya false. Ini tuh public, jadi kelas ini terbuka atau dapat diakses oleh kelas lain. Ini sifatnya ini sifatnya ini boolean. Jadi untuk mengecek bilangan primanya dengan nilai ini, jika nilainya lebih besar dari 1, maka dia akan ngambil nilai rekursif terus nilai sama dengan 2. Jika tidak, returnnya itu salah, false. Lalu sambil kita run ya, clear terlebih dahulu deh. Nah, kita run. Lalu ada public static void main string args. Nah, public static void main ini kelasnya terbuka. Ini tuh sebenarnya metode mainnya. Kelasnya ini terbuka dan tidak ada nilai kembalian. Kenapa tidak ada nilai kembalian? Karena ini menggunakan void, jadi tidak ada nilai kembalian. Lalu di dalamnya ada scan input sama dengan new scanner, system in. Ini tuh cuman system out print line, ini hanya untuk enter. Lalu bukan di enter, enter di bawahnya gitu. Lalu system out print line, terus kita tab agak ke tengah gini. Terus di sini dia akan mencetak bilangan prima. Lalu system out print, masukkan nilai. Tidak 2 kita spasi. Kenapa tidak print line? Kalau di print line itu nanti pas masukkan dari usernya itu ada di bawahnya, makanya saya print. Jadi ada di sampingnya, misal nih ya 2. Lalu kita enter. Nah, integer nilai sama dengan input next integer. Nah, itu ini yang sudah diinput, jadi ada di sampingnya gitu, maksudnya dari sini. Lalu if jika cek bilangan prima nilai dengan parameter nilai, dia akan mencetak nilai plus nilai termasuk bilangan prima. Nah, jika misalnya ya cek nilai primanya terus kan nilainya 2, berarti ini kan masuk ke yang if, jadi yang ke ini langsung terhenti nih. Terus jika tidak, system out print line nilai plus nilai ini nilai dari sininya gitu. Misalnya ya ini kan kalau misalnya 4 ya. Oh ya, kita coba run lagi ya 4. Kalau 4 ini kan kayaknya kalau 4 ini kan bukan bilangan prima, termasuk bilangan prima, bukan bilangan prima gitu. Nah, di sini tuh nilai 4 bukan termasuk bilangan prima. Nih. Ini tuh bilangan dari yang bilangan prima. Lalu masuk ke yang keempat, yaitu kombinasi 2 karakter. Nah, kita clear dari dahulu ya, CLS. Nah, di nomor 4 ini, percobaan keempat ini yaitu
public kombinasi dua karakter. Nah, di line pertama itu ada package itu sudah yang saya jelaskan seperti tadi, sudah paham kan? 4 kombinasi dua karakter ini nama foldernya. Public class kombinasi dua karakter underscore 006 ini nama filenya. Lalu di dalamnya terdapat public static void char combination dengan parameter string a, integer n. Nah, jika n-nya sama dengan 1, dia akan mencetak a terus dispasi gitu. Misalnya langsung stringnya terus dispasi. Lalu else jika tidak, maka dia akan perulangan for ini integer i sama dengan 97, i kurang dari 99, i plus. Nah, di dalamnya dia akan menampilkan char combination a plus char i n min 1. Nah, oke, kita sambil run ya. Nah, karena saya cuma beri 2 di sini, jadi cuman dia cuma akan tampilkan ini cuma 2 AA gitu. Kalau misalnya di sini saya tampilkan 3, jadi A-nya tuh 3 kali. Dia akan merubah kayak apa sih itu namanya dah kalau di matematika. Nah, iya ini kombinasi sih. Iya, di bagian kombinasi gitu kayak gimana ya? Kita rubah aja deh. Kita coba ya rubah di sini jadi 3 S, lalu kita run. Nah, seperti ini AA gitu, AB A gitu, seperti itulah. Ini tuh kombinasi dua kata. Lalu yang terakhir yaitu menghitung pangkat. Nah, kita clear dulu ya. Nah, di line pertama itu package 5 menghitung pangkat ini nama foldernya. Lalu import Java util ini library dari Javanya. Public class menghitung pangkat underscore 006. Ini itu nama filenya. Public static integer pangkat rekursif. Di dalamnya itu ada public static integer dengan nama pangkat rekursif dengan parameter integer x, integer y. Di dalamnya itu jika y-nya sama dengan 0, dia akan mengembalikan nilai 1. Nah, jika tidak, dia akan mengembalikan x lalu pangkat rekursif x y min 1. Kita sambil run ya. Sambil saya jelaskan di bagian mainnya nanti. Tunggu sebentar. Nah, public static void main ini public static void main dengan parameter string array args. Ini tuh metode mainnya. Steam out print line, dia akan mencetak bilangan x pangkat y. Jadi di sini tuh menampilkan seperti ini, seperti yang di kanan ini. Lalu di line ke-17 ini ada scanner input sama dengan new scanner dengan parameter system.in. Di sini jadinya dia akan mencetak bilangan x. Jadi di sini tuh ada x, lalu ini itu dari usernya. Integer x yang diinputkan oleh user, dia akan masuk ke sebelah samping kanannya. Karena di sini menggunakan print, tidak menggunakan print line. Kita masukkan 2, lalu kita enter. Bilangan y-nya ini pangkat, ini y pangkatnya. Masukkan 3, lalu kita enter. Nah, 2 di pangkat ketiga sama dengan 8. Into integer y sama dengan input ini dari usernya juga seperti yang ini. Lalu yang ini dia akan mencetak x, print line, jadi di bawahnya ini x-nya ini bilangan dipangkatkan, terus ditambah y-nya ini dari pangkat, lalu sama dengan pangkat plus pangkat rekursif y, x. Ngambil dari yang sini.
Selanjutnya kita masuk ke yang latihannya. Saya itu dapat yang nomor 6, di latihannya nomor 6, nomor 8, dan nomor 12 yang akan saya jelaskan. Nah, di nomor 6 ini public, ini package itu kan sudah tahu ya, package itu pengelompokan suatu file, beberapa file ke dalam suatu folder. Terus public kelas 6_006 ini tuh nama filenya. Lalu tes 0011014 dengan parameter itu tanda seru. Ini tuh kayak apa ya bagian tesnya gitu. Ini tes integer tes dengan parameter string s, integer last, ini integer yang terakhir gitu. Di dalamnya itu terdapat if last lebih kecil 0, return 0. If s dengan parameter s char at last sama dengan 0. Di dalamnya terdapat return 2 dikali tes s last min 1. Nilai terakhirnya tuh dikurangi 1. Return plus di ini gini sih sebenarnya nih. Oh ya. Return 1 plus 2 dikali tes dengan parameter s last min 1. Nah, ini integer tesnya dengan parameter string s, integer last, maksudnya nilai lastnya gitu, nilai terakhirnya gitu. Lalu di dalamnya terdapat jika nilai terakhir itu last, maksudnya yang terakhir itu lebih kecil dari 0, maka dia akan mengembalikan 0. Jika dengan parameter s char at last terakhirnya sama dengan 0, maka dia akan mencetak 2 dikali tes s last min 1. Ini nilai terakhir atau terakhirnya itu sama dengan dikurangi 1, akan dikurangi 1. Lalu dia akan mengembalikan lagi 1 ditambah 2 dikali tes dengan parameter s lastnya dikurangi 1, seperti itu. Lalu yang soal nomor 8 ini package ya kalian sudah paham, sudah mengerti, ini tuh untuk folder. Lalu yang ini nama filenya 8_006. Lalu di dalamnya itu terdapat boolean binary search dengan parameter integer array x, integer start, integer end, integer end. Di dalamnya terdapat if n lebih kecil start, return false, integer min sama dengan parameter start plus n dibagi 2. If dengan parameter x array min sama dengan n, dengan di dalamnya return true. Else if dengan parameter x array min dikurangi lebih kecil n, di dalamnya terdapat return search dengan parameter x min plus 1 n. Else di dalamnya return search dengan parameter x start min 1 n. Nah, boolean binary search ini dengan parameter integer array x. Nah, integer start, integer end, dan end. Di dalamnya itu jika n lebih kecil dari start, maka nilai kembaliannya itu salah atau false. Nah, integer min sama dengan parameter start plus n dibagi 2. Jika parameter x array min sama dengan n, maka nilai kembaliannya itu benar atau true. Lalu jika tidak, jika parameter x jika parameter x array min lebih kecil dari n dengan
di dalamnya itu dengan nilai kembalian search dengan parameter x min plus 1 n n. Lalu else jika tidak returnnya itu search dengan parameter x start min dikurangi 1 n. Itu di bagian nomor 8 dan ini di bagian nomor 12. Nah, ini tuh nama package-nya 12, lalu public class 12. Ini tuh apa dah? Kelasnya terbuka. Ini tuh nama filenya. Public static void collapse dengan parameter integer n. Di dalamnya tuh system out print line n plus spasi. Jika n sama dengan 1 dengan nilai kembaliannya itu tidak ada, lalu jika n modulus 2 sama dengan 0, maka kelas dengan parameter n dibagi 2. Jika tidak, kelas dengan parameter 3 dikali n plus 1. Nah, ini tuh ini tuh penjelasan dari saya tentang rekursif. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.